Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Pada bulan Desember 2017, sebuah wawancara kecil dengan Oda menyisakan kalimat yang hingga kini masih menggema di telinga para penggemar. Ia pernah berkata, "Kid, memang sejak awal direncanakan untuk menjadi karakter penting, tetapi lo sama sekali tidak diperkirakan akan meraih bobot yang begitu besar dalam cerita." Pernyataan sederhana itu terasa biasa, namun setelah bertahun-tahun, kata-kata tersebut menjadi seperti potongan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. 8 tahun berlalu, semakin terlihat jelas bahwa Oda sama sekali tidak pernah melupakan Kid. Justru semakin menegaskan bahwa ia memiliki sesuatu yang besar yang disembunyikan sejak lama. Potongan-potongan itu kini mulai terhubung. Misteri Rocks de Zebek, keluarga Davidi yang misterius, serta tragedi berdarah di God Valley. Semua ini seakan menunjuk pada satu nama, Eustace Captain Kidd, yang mungkin menyimpan sesuatu jauh lebih besar daripada sekadar status sebagai salah satu supernova. Bayangan pertama yang muncul ketika mendengar nama Davy Jones seringkali adalah sosok dari film Pirates of the Caribbean. Namun kenyataannya, mitos Davy Jones jauh lebih tua dari itu. Pada tahun 1751, seorang penulis asal Skotlandia bernama Tobias Smollett menuliskan kisah tentang roh jahat yang menghantui lautan, menyeret para pelaut malang ke dalam lemari kematian di dasar samudra yang dikenal sebagai Davy Jones Locker. Fakta bahwa penulisnya berasal dari Skotlandia memberikan sebuah sambungan yang menarik. Kidd sendiri diyakini dari bajak laut legendaris Skotlandia, William Kidd, dan sejak awal inspirasi itu sudah terasa jelas. Garis sejarah dan legenda itu menempel dengan erat, seakan Oda sengaja menyelipkan pesan bahwa Kid lebih dari sekadar bajak laut biasa. Koneksi semakin dalam ketika melihat berbagai teori dari para peneliti One Piece di Jepang. Donus, salah satunya, pernah mengemukakan bahwa keluarga Davidi mungkin saja memiliki hubungan erat dengan Blackbeard. Salah satu dasar teori ini berasal dari permainan angka yang sering digunakan Oda dalam bounty para karakter. Bounty Blackbeard yang bisa dibaca dalam bahasa Jepang sebagai Yonai berarti roh Jonas. Menariknya, Bounty Kid bisa dimaknai Yonarei masih membawa nuansa roh Jonas. Dalam literatur lama abad ke-19, nama Davy Jones bahkan pernah disebut sebagai hantu Jonas. Hubungan ini bukan kebetulan belaka. Vivre Card Kid kemudian menambahkan detail kecil yang memperkuat jalur ini. Di sana tercatat hobinya, mendengarkan musik. Semua jurusnya pun membawa tema musik, mulai dari punk Gibson, punk Pistols, hingga Daft Punk. Oda tampaknya sengaja memberi warna ini, karena dalam bahasa Jepang, kata locker dan rocker hampir tidak bisa dibedakan. Lemari kematian Davy Jones atau Davy Jones Locker dalam telinga Jepang bisa saja terdengar seperti Davy Jones Rocker, sebuah permainan kata yang langsung mengikat Kid dengan identitasnya sebagai bajak laut penuh musik dan kebengisan. Sebuah tanda yang sudah ditanamkan sejak lama bahwa Kid adalah simbol dari pertunjukan, bukan sekadar cerita di layar. Namun, benang merah terbesar yang mengikat semua misteri ini muncul di tragedi God Valley. Di tempat itu, keluarga Davidi menjadi target perburuan
digambarkan sebagai 13 kelinci langka dalam permainan pemusnahan yang brutal. Namun, tidak semuanya binasa. Kuma, dengan kekuatan buah pau-pau yang baru ia dapatkan, berhasil menyelamatkan lebih dari 500 orang dari neraka itu. Dalam SBS, pernah dijelaskan bahwa kemampuan Kuma hanya bisa mengirim orang ke tempat yang pernah ia kunjungi. Maka, sangat logis bila orang-orang yang diselamatkan itu tersebar ke pulau-pulau yang pernah ia lalui, termasuk wilayah South Blue. Dan kebetulan, bukan hal sepele, Kid lahir di South Blue. Dari titik ini, kemungkinan besar mulai muncul. Jika beberapa keturunan keluarga Davide lolos dari God Valley berkat Kuma dan kemudian hidup tersebar di South Blue, bukan mustahil salah satunya menikah dengan anggota keluarga Eustace. Dari pernikahan itu, lahirlah Kid membawa darah Davide dalam tubuhnya. Sebuah garis keturunan yang menjelaskan mengapa Kid begitu keras kepala, penuh amarah, selalu menantang takdir, bahkan berani menentang para kaisar laut. Darah pemberontak itu bukan sekadar sifat, melainkan warisan lama dari keluarga yang pernah ditargetkan untuk dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Ketika Kid memilih menantang Shanks, pilihan itu seakan terhubung dengan takdir yang jauh lebih tua. Mengapa Shanks? Mengapa bukan Kaido atau Big Mom yang ia incar habis-habisan? Ada sesuatu yang lebih personal. Shanks sendiri memiliki hubungan dengan God Valley dan masa lalunya masih diselimuti misteri. Jika garis keluarga Davide benar-benar bersilangan dengan garis leluhur Shanks, maka benturan antara Kid dan Shanks bukan sekadar duel bajak laut, melainkan pertarungan dua garis takdir yang sejak lama telah ditulis. Oda gemar menanamkan paralel semacam ini, dan setiap detail kecil terasa semakin tidak bisa diabaikan. Ironi terbesar datang ketika Kid kalah telak di hadapan Shanks dan kapal serta awaknya tenggelam di laut. Adegan itu seperti bayangan nyata dari legenda Davy Jones. Sang pewaris darah tua itu terjerembab ke dalam lemari Davy Jones di dasar samudra. Kehancuran itu bukan sekadar kekalahan, melainkan simbol bahwa garis keturunan Davide sekali lagi harus menghadapi kutukan lautan. Namun, apakah itu benar-benar akhir? Atau justru awal dari kebangkitan yang lebih besar? Rayleigh pernah berkata, "Tidak ada kebetulan di dunia ini." Kata-kata itu menggema, seakan semua peristiwa yang menimpa Kid memang sudah digariskan sejak awal. Detail kecil lain semakin memperkuat arah takdir ini. Shaki, ketika pertama kali memperkenalkan Kid, menyebut bahwa ia memiliki bounty tertinggi karena telah menyebabkan kerusakan besar pada warga sipil. Ucapan itu terdengar sederhana, namun bisa jadi adalah sebuah pertanda. Shaki dan Rayleigh, dua tokoh penting dari masa lalu, sama-sama tidak menyukai Blackbeard. Ketidaksukaan yang begitu personal juga muncul ketika membicarakan Kid. Mengapa harus Kid? Mengapa bukan supernova lain? Bisa jadi karena dalam diri Kid terdapat sesuatu yang mereka kenali, sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu keluarga Davide dan luka lama dari God Valley. Selain itu, detail visual dalam cerita juga terasa sengaja ditempatkan. Rambut merah Shanks sering disebut-sebut sebagai warisan dari garis ibunya, karena ayahnya Garling Vigarland berambut pirang pucat. Rambut merah adalah warna yang jarang muncul dalam One Piece dan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang istimewa. Kagura, sosok lain berambut merah, juga memiliki aura penuh kemarahan dan sikap liar. Jika karakter Kid ditempatkan sejajar, kemiripannya begitu nyata. Simbol warna merah sendiri selalu memiliki bobot besar di dunia One Piece. Red Line, Road Poneglyphs yang berwarna merah, serta kelompok Akazaya 9 yang dikenal sebagai Red Scabbards. Semua ini menandakan bahwa garis rambut merah
memiliki hubungan kuno dengan era sebelum abad yang hilang, sebuah koneksi yang bisa saja menautkan Shanks, Kid, dan keluarga Davidi dalam satu benang takdir. Kid dengan hobinya mendengarkan musik menjadi simbol lain dari pola Oda. Musik adalah medium yang menyimpan pesan tersembunyi. Rox de Zebek pernah dikaitkan dengan rock and roll. Blackbeard pun penuh dengan nuansa musikal, dan Kid sendiri adalah manifestasi dari musik punk yang liar dan penuh amarah. Jika locker dapat berarti rocker, maka Kid adalah kunci dari lemari kematian Davy Jones yang penuh irama pemberontakan. Seakan Oda sedang menulis simfoni panjang, di mana setiap nada adalah tokoh dan setiap bait adalah babak dalam sejarah dunia. Ketika tragedi demi tragedi ditarik ke dalam satu garis lurus, semakin sulit menolak bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Dari angka bounty yang menyimpan permainan kata, dari hobi musik yang menyatu dengan jurus, dari garis keturunan yang terselip dalam tragedi God Valley, hingga benturan takdir dengan Shanks yang berakhir di lautan, semua itu menyusun sebuah narasi besar. Kid bukan sekadar bajak laut yang arogan dan kalah tragis, melainkan pewaris garis darah Davidi yang terus menantang dunia, bahkan jika harus berakhir di dasar samudra. Apakah kisah ini akan berhenti pada tenggelamnya Kid? Atau justru akan berlanjut karena darah Davidi tidak pernah benar-benar punah? Dunia One Piece penuh dengan simbol, ironi, dan ramalan samar yang selalu terjawab di waktu yang tak terduga. Kid mungkin telah karam, tetapi sejarah keluarga Davidi masih hidup di dalamnya. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia yang diciptakan Oda. Takdir selalu menemukan jalan, meski harus menyeret seorang bajak laut pemberontak ke dalam lautan gelap, hanya untuk kemudian mengangkatnya kembali sebagai bagian dari kebenaran yang jauh lebih besar. Bayangkan, sebuah dunia di mana musik, jiwa, dan takdir saling bertaut dengan cara yang tidak pernah terlihat jelas di permukaan. Di dalam One Piece, Oda tidak pernah meletakkan satu detail pun secara sembarangan. Setiap simbol, setiap nama, setiap referensi budaya populer yang muncul seakan menjadi potongan kecil dari sebuah teka-teki raksasa yang terus memancing rasa penasaran. Dari gitar Gibson Punk hingga band legendaris Sex Pistols yang menjadi inspirasi untuk Punk Pistols, dari kapal Victoria Punk hingga amplifier Marshall milik Teach, semua hal itu tampak seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran lebih besar tentang peran musik dan jiwa dalam kisah ini. Brook adalah sosok paling nyata yang menunjukkan keterhubungan musik dan jiwa. Kalimat terkenalnya bahwa musik mengguncang jiwa bukan sekadar kata-kata puitis. Di Thriller Bark hingga Fishman Island, musiknya benar-benar menggerakkan roh, bahkan mengusir arwah yang terjebak dalam tubuh orang lain. Brook adalah bukti hidup bahwa jiwa dalam dunia One Piece nyata dan bisa disentuh lewat nada, ritme, dan harmoni. Namun, Oda tidak berhenti di sana. Kid, dengan jurus pamungkasnya Damned Punk, membentuk bayangan tengkorak raksasa di bahunya, seolah menandakan bahwa kematian selalu mengintip tepat di belakangnya. Kata Damned sendiri berasal dari bahasa Inggris, bermakna kutukan, dan dalam dunia One Piece, kutukan tidak pernah hadir tanpa alasan. Lalu ada Nika, jendrang pembebasan, Drums of Liberation, tidak hanya sebuah bunyi, tapi fenomena kosmik yang menggema di telinga, di hati, dan di jiwa. Tabuhan itu membangunkan yang tertidur, mengguncang bumi, dan menggetarkan laut. Ketika Luffy memasuki gear kelima, segalanya seakan ikut menari. Ombak, tanah, udara, bahkan ritme dunia. Oda jelas
menekankan bahwa musik bukan sekadar latar, melainkan metafora besar tentang seni yang mampu mengguncang dan menggerakkan jiwa manusia. Di titik ini, hubungan antara jiwa, musik, dan takdir semakin dalam ketika kisah Sebek memasuki panggung. Di God Valley, Sebek, pria yang dikenal sebagai salah satu manusia paling ambisius dan menakutkan dalam sejarah, mengucapkan kata-kata yang sederhana namun syarat makna. Jika hanya istri dan anaknya yang bisa selamat, itu sudah cukup. Kata "sudah cukup" bisa dibaca bukan hanya sebagai pengorbanan, melainkan juga sebuah kode tentang warisan tersembunyi. Teori besar mulai terbentuk. Keluarga Davide, keturunan Davy Jones, dipercaya menyimpan lemari jiwa, sebuah warisan yang mampu menampung roh dari generasi ke generasi. 3 tengkorak pada bendera Blackbeard bukanlah desain hiasan, melainkan simbol nyata dari 3 jiwa yang hidup dalam satu tubuh. Perkataan Zoro dan Luffy di Mocktown, "Dia bukan satu orang, mereka," kini terasa lebih bermakna. Bahkan desain Jolly Roger Rocks dengan tengkorak berapi menguatkan simbolisme jiwa sebagai api yang melayang, sebagaimana sering digambarkan dalam budaya Jepang. Lambang bajak laut Kid yang juga menyertakan api menambah misteri. Apakah Kid dan Rocks dihubungkan oleh takdir jiwa yang sama? Kid sendiri adalah karakter yang sering disalahpahami. Ia digambarkan sebagai bajak laut brutal, tapi dari awal sudah ditunjukkan bahwa pandangannya terhadap dunia lahir dari rasa muak terhadap sistem. Di Sabaody, ia menyebut dunia ini dipimpin oleh sampah, sehingga hanya melahirkan lebih banyak sampah. Kata-katanya kasar, tetapi mencerminkan kejijikan terhadap penindasan yang dilihatnya. Saat melihat lelang manusia, Kid memilih pergi dengan mengatakan bahwa itu hanyalah miniatur dari realitas dunia yang lebih besar. Bagi Kid, rumah lelang hanyalah simbol kecil dari opresi global yang dilakukan Tenryubito. Inilah titik penting yang membedakan Kid. Ia bukan bajak laut gila yang mencari kekacauan demi kekacauan. Ia adalah pria yang dipaksa menjadi bengis oleh kebusukan dunia. Maka, ketika Luffy meninju Tenryubito, Kid menunjukkan respek diam-diam. Tindakan itu memberinya alasan untuk memandang Straw Hat bukan hanya sebagai pesaing, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang ia sendiri kagumi. Meski wajahnya selalu masam dan sikapnya selalu keras, ada momen kecil di mana rasa hormat itu terlihat jelas. Namun, nasib Kid berbeda dengan Law. Ketika keduanya dikalahkan, narasi Jepang memberikan kontras tajam. Untuk Law, kata yang digunakan adalah Raiboku, yang berarti kekalahan atau kehilangan masih menyisakan masa depan. Untuk Kid, kata yang dipilih adalah Kaimetsu, artinya pemusnahan total, tanpa sisa. Victoria Punk dihancurkan, kru Kid nyaris dilenyapkan, dan Oda bahkan bercanda bahwa tidak perlu mengingat nama kru Kid karena mereka tidak lagi relevan. Semua ini mengisyaratkan bahwa bajak laut Kid sebagai kelompok tidak akan kembali. Law masih memiliki jalan. Kid, mungkin jalan itu berbeda, lebih kelam, atau justru lebih monumental. Tujuan Kid selalu jelas, menjadi raja bajak laut. Itu sebabnya ia tidak pernah bisa sekadar menjadi sekutu Luffy. Bahkan setelah sekian lama, ia masih berusaha menantang Straw Hat. Kid adalah representasi dari ambisi yang tidak bisa ditundukkan hanya dengan kekalahan. Disinilah sebuah gambaran menarik muncul. Hubungan antara Roger dan Sebek di masa lalu mungkin akan terpantul di era sekarang lewat Luffy dan Kid. Bahwa Blackbeard bukanlah orang yang ditunggu Roger. Maka pertanyaan besar pun muncul. Mungkinkah orang itu adalah Kid? Jika Luffy adalah cermin Roger, maka Kid bisa menjadi cermin Sebek. Bukan sebagai penjahat mutlak, tetapi sebagai rival sejati yang membawa energi destruktif sekaligus manusiawi. Ketika ditarik lebih jauh, benang merah ini semakin menegaskan bahwa musik, jiwa, dan ambisi adalah inti dari dunia yang Oda bangun. Genderang Nika adalah simbol musik sebagai kekuatan jiwa. Brook menunjukkan langsung bagaimana musik bisa memengaruhi roh. Kid membawa simbol kutukan,
api, dan tengkorak, sebuah representasi dari jiwa-jiwa yang diwariskan. Blackbeard adalah bukti nyata dari jiwa-jiwa yang bersemayam dalam satu tubuh, dan God Valley adalah panggung di mana rahasia jiwa itu mulai terungkap. Kid mungkin tidak lagi berdiri sebagai kapten bajak laut dengan kru lengkap, namun jalan yang terbuka baginya bisa menjadi lebih besar dari sekadar status sebagai bajak laut. Ia bisa menjadi rival sejati yang menandingi Luffy dalam dimensi jiwa dan takdir. Tidak ada yang mengatakan rival harus menang atau kalah. Rival sejati adalah cermin, menunjukkan sisi lain dari protagonis, menguji keteguhan tekad, dan menegaskan jalan menuju akhir cerita. Apabila Brook adalah musik yang menggerakkan jiwa dengan kelembutan, maka Kid adalah musik keras, menghantam, penuh distorsi, bagaikan gitar listrik yang meraung di panggung. Jika Nika adalah genderang kebebasan yang membuat dunia menari, maka Kid adalah nada kebisingan yang memaksa dunia menatap kenyataan pahitnya. Jika Blackbeard adalah gelapnya jurang penuh jiwa-jiwa terperangkap, maka Kid adalah api berkobar yang menunjukkan betapa jiwa tidak bisa padam begitu saja. Semua ini membawa kembali ke inti One Piece, dunia di mana seni, musik, dan jiwa adalah senjata paling ampuh. Pedang bisa dipatahkan, kapal bisa ditenggelamkan, tapi jiwa dan musik tidak pernah bisa dihancurkan. Jiwa bisa diwariskan, musik bisa mengguncang generasi demi generasi, dan ambisi bisa melintasi batas hidup dan mati. Maka, nasib Kid tidak berhenti pada kekalahan. Kid adalah simbol dari jiwa yang menolak padam. Sama seperti genderang Nika, sama seperti tawa Roger, sama seperti nyanyian Brook, Kid adalah nada lain dalam simfoni besar One Piece. Nada yang keras, penuh amarah, tapi tetap menjadi bagian dari harmoni yang menuntun cerita ini menuju akhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.